Baik, Bapak Ibu, acara akan kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat, Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tejakula. Yang kami hormati, Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan pada hari ini. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Ida Sang Yang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah beliau kita bisa hadir dan mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara yang sudah dirancang pada kegiatan hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tejakula, yang kelima pemaparan materi tentang budaya positif Ayo, dari Bapak Gede bahas Raharja kenapa, Dangit, Bang? yang keenam diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, acara pembukaan sudah kita lalui bersama. Acara akan dilanjutkan dengan melakukan doa. Doa akan langsung tiang pimpin. Agar acara hari ini berjalan dengan lancar, tanpa kendala, untuk itu berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Acara selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia kebangsaanku, bangsawan tanah airku, marilah kita Indonesia bersatu. Tanahku hidup lama, bangsaku, rakyatku semuanya, bangsa jiwanya, Indonesia Raya. Merdeka, tanahku negeriku, dan puji merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tejakula. Untuk Bapak Kepala Sekolah, dipersilakan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made atas waktunya. Kedengaran suaranya Pak? Sudah. Sampun kedengaran Pak suaranya? Oh, gitu. Sudah Pak, sudah Pak. Oh, gitu. Om Swastiastu. Assalamualaikum Om Swastiastu. warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahajeng, Sarang Sami. Pertama-tama yang dihormati teman-teman, guru, kemudian Pak D Raharjo Dangin selaku narasumber dalam acara diseminasi atau webinar yang diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-11. Kemudian Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti kegiatan pada siang hari ini, pertama-tama puji syukur yang panjatkan kehadiran Ide Sang Adiwase karena Asung Kerto Waronugraha beliau kita semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Kegiatan webinar atau diseminasi ini merupakan satu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak, khususnya di angkatan ke-11, di mana teman kita Pak Dera Jedangin yang lagi sebentar akan menyampaikan webinar terkait dengan materi berbagi praktek baik, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar dan menjadikan tolak ukur atau menjadikan stimulan untuk teman-teman yang lainnya untuk mengaktifkan, karena perlu saya sampaikan di sini bahwa komunitas belajar kita, jadi kombel kita sudah terdaftar di PMM, sehingga media tersebut bisa kita manfaatkan dalam hal berbagi praktek baik, apapun bentuknya terkait dengan proses pembelajaran yang nantinya bisa kita manfaatkan, walaupun dalam dilakukan dalam bentuk Zoom seperti sekarang ini. Jadi ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat positif yang nantinya akan membawa dampak, mudah-mudahan menjadi dampak perubahan terkait dengan proses pembelajaran dan output dari pembelajaran anak didik kita. Dan saya berharap tidak berhenti di sini saja. Jadi harapan kami selaku Kepala SMK Negeri 170 kepada teman-teman yang lainnya juga bisa memanfaatkan media yang ada, sehingga apapun terkait terkendala kaitannya dengan proses pembelajaran bisa kita diskusikan, bisa kita share, bisa kita berbagi dengan teman-teman, sehingga nantinya akan berbawa dampak yang positif terhadap proses pembelajaran selanjutnya. Dan kami berharap kegiatan ini bisa diikuti sampai dengan tuntas, dan mudah-mudahan berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan yang terbaik pula. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan yang akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Semoga nanti acara ini bisa berlancar sesuai dengan harapan kita bersama. Untuk kegiatan selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan pemaparan materi tentang budaya positif dari Bapak Gede Raharja Dangin. Untuk Bapak Gede Raharja Dangin, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Kadek Suartani. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik. Sebelumnya saya ucapkan panganjali umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Senang sekali di kesempatan kali ini saya bisa memaparkan materi terkait dengan budaya positif di sekolah. Terima kasih pada teman-teman karena antusiasnya sangat luar biasa. Ada 25 partisipan, sangat luar biasa untuk mengawali dari komunitas belajar kita, yaitu komunitas belajar Roket. Mohon izin Bapak Ibu, saya share screen. Baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, ini merupakan rangkaian dari
tugas sebagai CGP Angkatan 11 di Kabupaten Buleleng. Namun dari kegiatan kali ini mudah-mudahan bisa menjadi awal untuk komunitas belajar kita. Ya, Bapak Ibu sudah tahu pasti nama saya Gede Raja Dangin. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Buleleng. Ya, ini foto saya pada saat masih masih tidak ada beban, masih fresh. Ya, kemudian Bapak Ibu, kita memiliki beberapa kesepakatan di sini yang mudah-mudahan kita semua bisa menaatinya, mengikutinya. Yang pertama, off mic atau mikrofon tidak aktif pada saat tidak berbicara. Kalau bisa, kalau memungkinkan kamera dihidupkan, kemudian raise hand saat ingin berpendapat atau kita berdiskusi. Kemudian kita berbicara open minded. Kemudian dari masing-masing kita itu memiliki kesempatan yang sama dalam berpendapat. Kita saling menghormati. Kemudian usahakan kita bisa berpartisipasi penuh dan kita bergembira dan semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut, saya memaparkan materi. Coba, saya ada beberapa tes kepribadian gitu Bapak Ibu ya. Coba dari gambar yang saya tampilkan ini, kira-kira hewan apa yang hewan apa yang pertama kali Bapak Ibu lihat? Bisa dituliskan di kolom chat. Siap. Mohon dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Nah, saya tunggu. Hewan apa yang Bapak Ibu lihat? Ada macan, oke, Kadek Arianti. Kadek Arianti cicak. Ada macan. Ada monyet Pak. Mungkin ya monyet, kera. Macan. Ekor monyet. Pojok. Monyet, jentik, anak kata. Oke. Monyet. Nah. Baik. Monyet ya. Ada monyet, ada macan, ada jentik, ada anak kata, ada kambing bahkan. Ini yang mana kambingnya ya? Ada monyet bergelantung. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi dari masing-masing tes kepribadian ini ada dua ya, ada monyet sama macan. Nah, coba kita lihat. Dari masing-masing gambar ini pasti ada artinya. Nah, bagi Bapak Ibu yang melihat macan atau harimau, kemungkinan besar Bapak Ibu ini memiliki otak kiri yang lebih dominan. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu cenderung itu adalah seseorang yang analitis, berorientasi pada tujuan dan sangat terstruktur. Dan kemudian Bapak Ibu yang melihat harimau terlebih dahulu pasti dalam menyelesaikan masalah lebih milih pendekatan yang logis, kalkulatif, dan objektif. Namun Bapak Ibu ada kalanya mungkin Bapak Ibu yang melihat harimau atau macan ini, ada kalanya Bapak Ibu keras kepala dalam membuat keputusan. Dan pertimbangannya yang matang sehingga disarankan untuk terbuka terhadap pandangan orang lain. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang melihat monyet bergelantungan? Nah, ini monyet bergelantungan ya. Jika gambar pertama yang Bapak Ibu lihat itu adalah monyet, berarti otak kanan Bapak Ibu yang lebih dominan. Itu menandakan bahwa Bapak Ibu adalah orang yang lebih inovatif, suka menghadapi tantangan dan cenderung mengandalkan intuisi daripada analisis yang mendalam. Karakteristik kepribadian ini didominasi otak kanan termasuk sifat yang impulsif, sering membuat keputusan secara spontan, memiliki kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan.
Selain itu Bapak Ibu juga memiliki sensitivitas emosional, berarti agak sensitif nih Bapak Ibu yang melihat monyet pertama kali ini. Cenderung merenungkan berbagai hal yang mendalam. Tipe orang yang sensitif dan agak emosional, berarti gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu tes awal untuk mengetahui kepribadian kita, untuk mengetahui kelemahan dan juga kelebihan kita. Nah, baik Bapak Ibu, yang akan kita bahas hari ini adalah budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah agar menjadi sesuatu pembiasaan, sehingga mendorong murid untuk melakukan dengan kesadaran diri tanpa paksaan. Nah, jadi kita berharap dengan budaya positif ini anak-anak itu memiliki motivasi pribadi tanpa harus kita paksa, begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya ada tayangan video Bapak Ibu. Bisa kita simak sama-sama. Nanti mohon komentarnya di link komentar kalau sudah selesai ya, Bapak Ibu ya. The box is the sword stuck in the stone, just like in the book. Can I lift it right? Now. Try again. You are now King Arthur. Now he knew what he had to do. He felt formidable. Nah. He furrowed his brow and concentrated to bend the fork. All right, class. Let's be nice, okay? Here I have a fork, and I'm gonna do some magic with it. Who wants to be my volunteer? Me! Aman, come. I'm gonna place this fork into this empty bag over here. Right? Now, Aman, I want you to focus your mind on the fork inside there and bend it. Go. Right, very good. I can feel it. It's done. Have a look. Whoa! You see what we can achieve when we put our minds to it? You can keep it. Hey, Aman. This will help you. Please copy this into your notebooks. As you can see, we are learning about tenses today. Oh no! Mr. Wan! Can you do the magic again? Please? It wasn't me, Aman. It was all you. It was amazing to see how far he had come. He wondered if he had been born along by euphoria or by magic. But it was neither. It was him taking one step and then another and still another. And all these were infinitely better than magic. Baik Bapak Ibu, sekian tadi video inspirasi. Ada mungkin dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan video tadi? Bisa raise hand.
Baik, ini di kolom chat Pak Gede Surya sudah menyampaikan, jadi harus fokus terhadap apa yang ingin dilakukan. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, semua orang adalah jenius, betul sekali. Di kolom chat Pak Surya selain, oh ya, Bu Yuli raise hand. Silakan Ibu di unmute. Tes. Kedengeran suara saya, Pak? Terdengar Ibu, sangat jelas. Sangat Iya. cantik suaranya. Terima kasih Bapak. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Videonya sangat menarik Bapak. Ya. Saya lihat sih lebih ke mindset ya, mengarahkan anak-anak untuk berpikiran positif. Mungkin trik gurunya tadi sangat bagus pakai magic, kemudian mengarahkan si anak untuk berpikiran positif bahwa apapun dia bisa lakukan jika dia fokus memikirkan hal-hal yang positif yang dia lakukan. Jadi dia terus berusaha hingga apa yang dia inginkan bisa tercapai. Seperti tadi si anak yang kesulitan membaca, ketika dia fokus kemudian mengubah mindsetnya ke arah yang positif, dia bisa membaca dengan lancar. Itu sih saya tangkap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Yuli Chandra, luar biasa sekali. Ada lagi mungkin teman-teman? Ya, dari pendapat Bu Yuli Chandra tadi memang luar biasa sekali. Bahwasannya setiap anak-anak adalah individu yang spesial seperti itu ya. Jadi tergantung bagaimana kita untuk istilahnya mengolah anak tersebut, mendidik anak tersebut, menciptakan budaya-budaya positif yang di sekolah agar anak-anak tersebut mempunyai motivasi tersendiri. Kemudian di kolom chat juga Pak Komang Merte sudah menyampaikan semua orang punya alasan atau penyebab untuk bergerak. Kemudian Pak Wayan, terima kasih Pak Wayan ini berpartisipasi di kolom chat. Apapun jenis atau nama kurikulumnya, guru akan tetap menjadi contoh. Betul sekali Pak Wayan. Jadi kita sebagai panutan, sebagai contoh seperti itu ya, tentunya harus menjadi panutan bagi anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, dari video tadi, berangkat dari video tadi, inilah yang mendasari kita untuk menciptakan sebuah budaya positif di sekolah. Jadi dari konsep-konsep budaya positif ini, yang pertama itu ada disiplin positif, yang kedua ada motivasi perilaku manusia, yang ketiga ada keyakinan yang akan kita yakini di dalam kelas, kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar dari manusia, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah restitusi. Kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Disiplin positif yang pertama. Nah, seperti yang kita tahu, seperti yang kita kembangkan di sekolah kita, disiplin. Disiplin itu adalah basic atau sikap taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Jadi karena kita sudah menanamkan nilai-nilai yang baik di sekolah ini, anak-anak itu kita harapkan taat dan patuh terhadap nilai-nilai tersebut. Jadi itu adalah disiplin. Sama seperti di sekolah kita, disiplin itu adalah harga mati. Kemudian muncul lagi disiplin positif. Tadi baru disiplin, sekarang disiplin positif. Disiplin positif adalah sikap taat dan bertanggung jawab dalam berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Sebentar kita bahas. Dan memiliki motivasi intrinsik, berarti motivasi dari dalam. Sikap disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming, tanpa hukuman, tanpa sogokan, ancaman, maupun hadiah. Nah, ini sangat menarik nih. Anak-anak atau siswa kita harapkan dia melakukan sesuatu tanpa iming-iming, hukuman, sogokan, ancaman, maupun hadiah. Ini sangat menarik. Kita akan bahas nanti di slide berikutnya. Kemudian ada yang namanya nilai-nilai kebajikan universal.
Jadi nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi ada yang namanya atau tokoh William Glasser namanya. Beliau ini memunculkan teori kontrol itu di tahun 1984 yang menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya di tahun 98 itu seorang tokoh yang bernama Diane Goshen juga mengumpulkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan muncul atau terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Ada yang dari profil pelajar Pancasila, beriman, mandiri, kritis, berkepentingan global, gotong royong kreatif. Ada juga dari primary use program. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Ada yang dari 9 ini. Ada yang dari petunjuk seumur hidup tentang long life, lifelong godliness. Dan ada 7 essential virtues. Ada Virtus Project. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita pedomani. Kemudian dari nilai-nilai universal yang kita pedomani, setiap manusia itu juga mempunyai motivasi. Ada beberapa hal yang memotivasi anak-anak. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Tentunya seperti yang kita tahu, motivasi ekstrinsik itulah motivasi yang datangnya dari luar. Siswa kita biasanya termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian anak-anak kita juga biasanya termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian ada yang namanya motivasi yang timbul dari dalam atau intrinsik. Motivasi itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari motivasi-motivasi tersebut, dari nilai-nilai universal yang sudah kita yakini, kemudian kita selanjutnya akan membahas terkait dengan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, tentunya kalau kita meyakini siswa, meyakini murid, akan muncul pertanyaan. Kira-kira Bapak Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Bisa dituliskan di kolom komentar Bapak Ibu. Apakah menginginkan siswa yang mengerjakan tugas karena takut dihukum? Atau mengerjakan tugas untuk memperoleh ujian? Atau yang C, mengerjakan tugas karena motivasi dan rasa tanggung jawab? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada banyak sekali yang sudah menuliskan jawaban di kolom chat. Oke, yang C Bapak Ibu ya, rata-rata yang C. Berarti kita mengharapkan siswa itu mengerjakan tugas karena memang dia termotivasi dan memiliki rasa tanggung jawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan yang selanjutnya. Saya merasa bangga jika murid saya. Nah, Bapak Ibu akan merasa bangga jika muridnya seperti apa Bapak Ibu? Boleh dituliskan di kolom chat lagi Bapak Ibu. Apakah mematuhi semua tata tertib sekolah karena tidak ingin dihukum? Atau mematuhi tata tertib sekolah untuk memperoleh penghargaan? Atau yang C? Baik, saya lihat di kolom chat yang C Bapak Ibu ya. Berarti kita sepakat bahwa kita sangat mengharapkan murid yang mematuhi tata tertib sekolah karena memang itu berasal dari motivasi intrinsiknya atau berasal dari kesadaran dan motivasi diri sendiri. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu ini akan bahagia
akan merasa bahagia jika muridnya seperti apa, Bapak Ibu? Apakah tertib pembelajaran agar tidak dimarahi guru? Tertib dalam pembelajaran supaya diberi nilai tinggi? Atau agar mampu menyerap materi dengan baik? C lagi, ya betul sekali Bu Yuli Chandra. C lagi, betul. Ya, emang saya sudah setting ini biar C terus jawabannya ya. Memang betul sekali Bapak Ibu, kita semua tentu mengharapkan anak-anak itu tertib agar mampu menyerap materi dengan baik. Memang sepertinya kita punya pemikiran yang sama Bapak Ibu terkait dengan siswa yang ingin kita harapkan. Terima kasih Bapak Ibu partisipasinya. Nah, saya pikir kita mempunyai impian yang sama terkait dengan siswa. Pasti kita mempunyai impian terkait dengan murid yang memang memiliki motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan kemudian motivasi anak-anak yang kita harapkan itu adalah motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Memang motivasi datang itu dari dirinya sendiri dan tidak terpengaruh. Nah, dari berbagai narasumber pun, dari berbagai sumber pun menyatakan bahwa dari Alficon itu mengumpulkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Itu menurut Kohn. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Betul sekali. Kalau memang secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kemudian Alficon juga berpendapat bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, itu tadi dari teori motivasi. Kemudian konsep keyakinan kelas. Yang Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh guru dan murid tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai ini bersifat universal yang diterapkan di kelas, di sekolah, atau di sekolah sebagai pedoman atau acuan dalam bertindak. Jadi Bapak Ibu diharapkan ketika kita mengawali pembelajaran, mengawali semester, itu kita membuat semacam keyakinan kelas. Keyakinan yang kita sepakati antara siswa dengan guru. Jadi keyakinan kelas itu tidak mengandung atau tidak akan menimbulkan sebuah konsekuensi. Tapi itulah sesuatu yang kita yakini bersama-sama. Nah, ini Bapak Ibu, kesepakatan yang dibuat oleh guru dan murid tentang nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Ini contoh dari nilai-nilai universal ya Bapak Ibu ya. Mengapa pengendara motor harus menggunakan helm? Tentu saja ini adalah sebuah nilai dari keselamatan. Kemudian mengapa saat ini kita masih melihat beberapa orang memakai masker saat bepergian? Tentu saja ini adalah kaitannya dengan nilai kesehatan. Nah, kemudian Bapak Ibu, tujuan dari keyakinan kelas ini yang pertama, kita tentunya lebih bisa berkomunikasi. Komunikasi kita lebih efektif antara siswa dan guru. Kemudian kita bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Ya, nah kemudian ini adalah langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Jadi yang pertama, kita mengajak siswa dulu untuk mewujudkan kira-kira kelas impiannya seperti apa sih. Kemudian yang kedua, meminta siswa menuliskan apa yang mereka pikirkan tentang kelasnya dalam belajar.
Yang ketiga, siswa bisa menuliskan tentang kelas impian mereka. Yang keempat, hal-hal yang ditulis tentang kelas impian dibaca satu persatu dengan bantuan siswa. Kemudian guru dan siswa bisa berdiskusi membahas impian-impiannya. Yang terakhir, guru dan siswa membaca kesepakatan kelas yang disetujui, kemudian menandatangani kesepakatan tersebut sebagai tanda persetujuan. Bapak Ibu, ini adalah contoh keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas itu bersifat universal, dibuat dalam bentuk kalimat yang positif, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh ada kata-kata tidak seperti itu. Jadi harus kita buat pernyataan yang positif. Keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh seluruh kelas. Seluruh kelas itu hendaknya berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti keyakinan kelas ini tidak hanya dibuat di awal saja. Namun jika ada sesuatu yang harus kita perbaiki di tengah jalan. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 11 AKL 1. Misalnya terkait dengan kedatangan. Datanglah ke kelas tepat waktu setiap hari. Jika terlambat, lapor ke guru dengan sopan. Kemudian kaitannya dengan kebersihan dan kerapian. Jaga kebersihan kelas dan meja masing-masing. Buang sampah pada tempatnya. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Ini adalah contoh kesepakatan kelas yang sudah saya terapkan, yang sudah saya buat. Apakah kesepakatan kelas ini akan saya terus gunakan? Betul, ini akan saya terus gunakan. Apakah bisa direvisi? Bisa Bapak Ibu. Bisa kita revisi. Bapak Ibu juga bisa membuat kesepakatan kelas masing-masing di kelas. Ini boleh diterapkan nanti Bapak Ibu coba buat kesepakatan, bagaimana sepakatnya, bagaimana enaknya dalam pembelajaran di kelas. Nah, kemudian ini yang saya bicarakan tadi, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita bahas restitusi dulu Bapak Ibu. Restitusi telah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berarti restitusi itu tidak mengancam Bapak Ibu. Restitusi itu adalah proses kolaboratif. Itu prosesnya dua arah. Jadi dari siswa memberikan pendapat, dari guru juga akan memberikan solusi untuk memecahkan masalah mereka tanpa memberikan hukuman. Jadi idealnya kita harus melaksanakan restitusi. Nah, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Biasanya kalau hukuman itu tidak terencana atau datanya tiba-tiba. Misalnya kita melihat anak-anak bolos, pasti datanya tiba-tiba. Kita langsung marahi di tempat, kita langsung hukum gitu. Kemudian kadang-kadang siswa tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan dalam proses pengambilan hukuman. Dan biasanya hukuman itu bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik ataupun psikis. Berbeda halnya dengan konsekuensi. Konsekuensi itu lebih terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid pun tetap dibuat tidak nyaman. Nah, sikap guru juga selalu memonitor murid. Yang terakhir ada restitusi. Restitusi ini sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Biasanya prosesnya adalah kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mungkin dengan sikap dari anak-anak kita itu kita agak lelah Bapak Ibu ya. Nah, jika Bapak Ibu lelah dalam mendidik siswa, ingatlah pepatah Thailand berikut ini. Pepatah Thailand tersebut mengatakan
อย่าเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งถึงตอนเย็นรอเช้าถึงเช้ารอเย็นไอตอนสุขภาพดีไม่ Ya, kalau melihat dari pepatah Thailand, intinya mangut-mangut, senyum-senyum itu aja. Terima kasih Pak Komang. Ada lagi teman-teman? Pak Kadek Suwartana mungkin moderatornya ingin berkomentar. Ya silakan Pak Madi. Meskipun saya nggak tahu bahasa Thailand, mungkin saya bisa artikan ya untuk memotivasi kita. Saat kita mulai lelah mengajar, ingatlah Pak Dewahyudi yang beban mengajarnya sangat banyak, maka motivasi kita akan muncul kembali. Terima kasih Pak Di. Ya, terima kasih Pak Madi Suwartana ya. Ya Pak Surya, silakan Pak Surya. Baik, meskipun saya juga tidak ngerti bahasa Thailand, tapi untuk memotivasi diri kita, ingatlah yang ada di truk-truk setiap pagi. Tetap mengalah tapi sing nyerah. Luar biasa Pak Surya, tetap mengalah tapi sing nyerah ya. Jadi yang bisa saya ambil sebenarnya kenapa saya menyampaikan terkait pepatah Thailand ini. Kadang-kadang kita tidak memahami sesuatu. Kadang-kadang kita tidak memahami arti atau kata di balik pepatah tersebut. Arti di balik hal-hal yang sudah terjadi. Namun kita sebagai guru tidak pernah menyerah. Memahami dan memedomani apa yang ada atau apa yang sudah kita jalankan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Surya, Pak Made dan juga Pak Komang. Baik, selanjutnya ada kebutuhan dasar siswa. Siswa juga memiliki kebutuhan dasar loh. Nah, pernahkah Bapak Ibu bisa ditulis di kolom chat gambar satu itu dia membolos, yang gambar yang kedua ada orang tawuran, yang ketiga ada di drakor, ini saya ngambil gambar ya Pak Ibu ya. Ini pembulian. Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal seperti ini atau melakukannya? Atau siswa Bapak Ibu membolos dan lain sebagainya? Bisa raise hand Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Bagaimana Pak Alek ataupun Ibu Desa yang di BK? Pernah tidak Bapak Ibu? Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan ketika mengetahui anak-anak melakukan hal seperti ini? Apakah kita marah? Apakah kita sedih? Apakah kita memberikan hukuman yang berlebihan? Tentunya semua dari kita pernah melakukan atau pernah menemukan siswa seperti ini. Jadi bagaimana sebaiknya kita mengambil sikap Bapak Ibu? Kita akan bahas sekarang. Ketika siswa melanggar, berarti siswa itu gagal memenuhi kebutuhan dasar. Misal Bapak Ibu, dia bertengkar atau berkelahi. Berarti ada sesuatu yang dia harus butuhi. Dia harus penuhi kebutuhannya. Kemudian membolos misalnya. Kenapa dia membolos?
pasti dia ingin merasakan kebebasan. Karena dia tidak ingin dia di sekolah karena mungkin bosan seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar dari siswa. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan kasih sayang. Saya pikir anak-anak kita itu banyak yang kekurangan kasih sayang. Banyak anak-anak kita yang ingin memenuhi kebutuhan kasih sayangnya karena mungkin kurang mendapat kasih sayang dari orang tua. Kebutuhan akan kebebasan. Nah, pastinya kita pengen bebas, pengen mandiri, tidak diatur-atur, dan lain sebagainya, dan memiliki banyak pilihan. Ini adalah kebutuhan juga dari hidup kita ini. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Siapa sih yang tidak ingin senang-senang seperti itu ya Bapak Ibu ya? Kalau bisa kita hidup senang-senang tapi gaji banyak. Tapi memang tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Kebutuhan kesenangan ini adalah kebutuhan anak-anak untuk mencari kesenangan. Bisa bermain, bisa tertawa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Jadi anak-anak itu pengen berkuasa, pengen diakui, pengen dihormati. Pengakuan ini atau penguasaan ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh pada teman-teman. Ini biasanya kebutuhan-kebutuhan ini akan menciptakan bullying Bapak Ibu. Oh, ini sudah tadi ya. Kemudian ada posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru punya posisi kontrol Bapak Ibu. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kalau seperti ini apa yang akan kita lakukan? Kita lihat Bapak Ibu. Apakah menghukum itu salah? Apakah memberikan konsekuensi itu salah? Atau seperti apa? Nah, terkait dengan posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol yang bisa kita jalankan. Yang pertama penghukum, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika anak-anak melanggar, kita langsung menghukum. Tanpa kita bertanya, apa kira-kira latar belakang atau seluk-beluk yang menyebabkan anak-anak itu melanggar. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Ada guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, ini ciri-ciri guru sebagai penghukum biasanya Bapak Ibu. Akan sering berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Kadang-kadang kita juga menjudge siswa itu dengan kata-kata yang yang menyakiti perasaan. Kamu selalu saja salah, seperti itu. Selalu, pasti selalu. Kalau ngumpul tugas itu biasanya pasti selalu yang terakhir yang selesai. Jadi seolah-olah kalau sebagai penghukum kita menghilangkan motivasi anak-anak. Kemudian ada lagi pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya kalau pembuat merasa bersalah ini ngomongnya pelan, tapi menyakitkan. Ini biasanya ciri-cirinya adalah sering mengungkapkan, ibu kecewa sekali sama kamu nak, atau bapak kecewa sekali sama kamu. Atau mungkin bilang, berapa kali bapak harus memberitahu kamu nak. Atau mungkin bilang, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Gimana perasaan orang tuamu? Nah, gitu biasanya adalah tipe-tipe guru
sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ada tipe yang sebagai teman. Nah, ini sebenarnya agak berbahaya sih Bapak Ibu kalau sebagai teman. Kalau terlalu akrab nanti bisa menimbulkan sesuatu dan lain hal nanti. Ya. Kemudian biasanya kalau posisi kontrol guru sebagai teman, dia pasti akan bilang dengan kata-kata yang bersahabat, ayo bantulah Bapak, ini Bapak ya. Atau seperti ini, ayo ingat, tidak ada bantuan Bapak saya selama ini. Itu seolah-olah kita berteman. Ayo Dek, atau ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan masalah kamu ya Nak. Itu posisi kontrol sebagai teman. Ini cukup berbahaya sebenarnya kalau sebagai teman. Anak-anak jadi tidak mandiri dan rawan disalahgunakan. Nah, ada posisi sebagai pemantau. Nah, kira-kira ini pemantau pemantau ini biasanya kata-katanya seperti ini. Peraturannya apa? Jadi agak tegas dia. Apa yang telah kamu lakukan? Apa konsekuensinya? Apa sanksinya? Jadi seperti itu kalau pemantau Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ada sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi yang paling ideal dari kontrol kita sebagai seorang guru. Kemudian biasanya posisi kontrol sebagai manajer ini berarti akan mengembalikan anak ke keyakinan kelas yang sudah dibangun. Misalnya kalau anak-anak bersalah misalnya, pasti akan berkata, apa yang sudah kita yakini? Atau apakah kamu meyakininya terkait nilai-nilai kebersihan gitu misalnya. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi di dalam hal ini, dalam posisi kontrol sebagai manajer, ada komunikasi dua arah antara guru dan juga siswa. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, dalam posisi kontrol sebagai manajer ini berarti siswa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Memang Bapak Ibu kalau kita akui bahwa posisi manajer ini memang posisi yang paling susah untuk kita terapkan. Tentunya kita butuh latihan, butuh terus untuk memotivasi siswa, untuk menuntun siswa ke arah yang lebih baik. Dan saya pikir jika kita melakukan posisi ini, apakah anak-anak tidak mengulangi kesalahan lagi? Bisa iya, bisa tidak Bapak Ibu. Yang jelas sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer dan melakukan sebuah tindakan yang namanya restitusi, itu kita harus melakukannya berulang kali. Kita tidak bisa melakukannya sekali, dua kali, nggak bisa. Harus berulang-ulang. Baru bisa berhasil. Kemudian di sini, di teori posisi kontrol ini, biasanya ada perbuatan atau dari posisi kontrol yang negatif. Biasanya itu dibuat oleh penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kalau penghukum itu pasti dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kadang-kadang menyindir juga. Gurunya berkata pasti, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, atau mungkin saya potong rambutnya sekarang, 1 senti keliling, itu misalnya. Kemudian hasilnya anak-anak akan memberontak. Jadi akan berusaha menyalahkan orang lain dan cenderung pendendam. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kata-katanya pasti atau biasanya adalah kamu sudah mengecewakan Bapak dan Ibu, seperti itu.
Hasilnya apa? Anak-anak akan pintar menyembunyikan sesuatu atau berbohong dan menyangkal. Bahkan anak-anak juga akan menyalahkan orang lain. Kalau murid siswa, respon siswanya paling maafkan saya Bapak, maafkan saya Ibu, paling hanya seperti itu. Kemudian kalau perilaku kontrol kita sebagai teman itu akan membuatkan alasan-alasan murid-muridnya. Jadi seperti ini, biasanya lakukanlah demi Bapak Ibu, ayo. Kata-katanya cenderung pelan. Ya sudah, nanti Bapak atau Ibu bantu bereskan masalah kamu. Nah, apa hasilnya? Hasilnya anak itu akan ketergantungan Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada Bapak Ibu, anak-anak itu tidak akan bisa membereskan masalahnya sendiri. Kemudian kalau posisi sebagai pemantau. Pemantau itu biasanya suka menghitung dan mengukur kesalahan orang lain. Biasanya memberikan batasan, kamu sudah salah sekali, kamu sudah salah 2 kali, dan lain sebagainya. Kemudian guru-guru akan berkata, guru yang mengambil perilaku kontrol sebagai pemantau akan berkata, apa peraturan? Kamu sudah tahu konsekuensinya. Apa yang telah kamu lakukan, dan lain sebagainya. Hasilnya seperti apa? Anak-anak itu akan taat bila diawasi. Kalau tidak diawasi, mereka akan kembali melanggar, dan lain sebagainya. Nah, idealnya apa? Idealnya untuk memunculkan motivasi intrinsik. Untuk memunculkan motivasi intrinsik, kita idealnya mengambil perilaku kontrol sebagai seorang manajer. Nah, sebagai seorang manajer, tentunya kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait hal-hal yang sudah mereka lakukan. Berarti ada komunikasi 2 arah. Ada keterbukaan dari siswa terhadap guru. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul biasanya, apa yang sudah kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, akan ada komunikasi 2 arah yang terjadi pada saat kita mengambil perilaku sebagai seorang manajer. Hasilnya seperti apa? Hasilnya akan menguatkan watak atau karakter. Apakah ketika kita sebagai manajer, siswa itu menjadi langsung baik? Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Kita harus konsisten melakukan atau konsisten berperilaku atau mengambil perilaku sebagai manajer. Oke, ini beberapa dampaknya lagi. Nah, kemudian sebagai seorang manajer, kita harus memahami yang namanya restitusi. Ada 3 tahapan dalam restitusi. Yang pertama kita dari definisi dulu. Restitusi itu adalah sebuah metode Bapak Ibu yang digunakan untuk menanamkan disiplin positif sebagai bagian dari budaya positif di sekolah kita. Segitiga restitusi ini merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi yang mengandung 3 tahapan. Adapun tahapan-tahapan tersebut, yang pertama itu adalah Bapak Ibu. Ada menanyakan keyakinan. Oh, ya. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, yang kedua itu adalah validasi tindakan atau validate the action. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi dalam tahapan pertama ini bertujuan untuk membantu anak mengubah dirinya yang sering salah menjadi sukses. Dalam hal konteks disiplin positif, hal ini berarti menciptakan situasi yang membantu anak merasa aman, diterima, dan memiliki nilai.
Kemudian yang kedua, tahap ini mengajarkan kita untuk memahami niat baik atau memahami niat di balik tindakan buruk dari seseorang. Seperti yang saya katakan tadi, membolos itu pasti ada niatnya, pasti ada alasan di balik itu. Teori kontrol mengatakan bahwa semua tindakan yang salah memiliki alasan. Dengan memahami alasan-alasan tersebut, kita dapat lebih efektif untuk mendekati situasi ini. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Setelah anak merasa sukses dan tindakannya diakui, langkah terakhir adalah bertanya apa yang dia percaya dan ingin jadi apa anak tersebut. Ini adalah langkah kritis dalam membantu anak merenungkan tindakannya, serta membantu mereka memahami bagaimana tindakan tersebut dapat lebih baik dilakukan di masa depan. Pentingnya langkah ini adalah menghindari menghakimi anak. Berarti berdasarkan tahapan segitiga restitusi ini, jangan sekali-sekali kita menghakimi anak. Jadi, pasti ada sesuatu dan lain hal yang diyakini oleh anak tersebut sehingga anak tersebut melakukan tindakan yang salah. Nah, ini adalah beberapa contoh kasus, Bapak Ibu. Mungkin bisa Bapak Ibu cermati. Pada hari Selasa siang, Pak Andi tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Indonesia karena mengikuti rapat penting di Kabupaten. Pak Andi memberikan tugas kepada siswa agar tidak kosong. Namun salah seorang siswa, Mira, tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja. Akhirnya dia tidur sungguhan. Saat pengumpulan tugas, Mira tidak mengumpulkannya. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Pak Andi menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas. Padahal berdasarkan presensi atau absen, saat itu Mira hadir. Saat istirahat, Pak Adi pun memanggil Mira saat ini istirahat. Kemudian terjadi percakapan seperti berikut. Jadi yang pertama, Mira dipanggil. Kemudian berdasarkan segitiga restitusi tadi, ini adalah langkah-langkah yang diambil oleh Pak Andi dalam menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Tentunya yang pertama ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu terdapat di sini. Pak Andi. Mira, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Andi. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Nah, dalam percakapan ini seperti yang kita tahu, alasan Mira itu adalah kemarin scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran menjadi ngantuk. Kemudian ada yang namanya validasi tindakan. Menanyakan terkait dengan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir, ini ada komunikasi dua arah berarti Bapak Ibu. Yang terakhir, si Mira ini menyatakan bahwa tidak akan mengulangi hal yang sama. Nah, ini seharusnya yang kita lakukan jika terdapat hal-hal atau anak-anak berbuat salah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekian hal yang saya sampaikan. Sekarang saatnya diskusi. Mungkin bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dan saran, mungkin bisa kita diskusikan barang 10-20 menit. Itu waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik, pemaparan materi yang luar biasa dari Pak Gede Raharja Dangin.
Seperti yang disampaikan oleh Pak Diraharja tadi, jika dari pemaparan materi yang barusan sudah panjang lebar disampaikan, ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin Bapak Ibu konfirmasi, disediakan sesi untuk diskusi. Kurang lebih 10-15 menit lah ya. Baik Bapak Ibu, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi, dipersilakan. Kita tunggu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada ya? Sudah pas semuanya? Sudah jelas apa yang disampaikan oleh Pak Gede tadi? Jelas, Pak. Sudah jelas, terima kasih Bu Kadek sudah mengkonfirmasi. Sangat pas Pak Kadek, pemaparan yang sangat bagus sekali untuk Pak Dangin. Nggih, terima kasih Pak Budus. Nah, jadi karena sudah dikonfirmasi tadi tidak ada hal yang ingin ditanyakan, semua hal yang dipaparkan oleh Pak Gede Raharja Dangin sudah pas dan sudah luar biasa, artinya sudah bisa diterima oleh Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gede Raharja Dangin memberikan sebuah pemahaman baru, inspirasi bagi kita agar nantinya di sekolah kita bisa diterapkan budaya positif untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif juga. Jadi Bapak Ibu, karena memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kegiatan hari ini akan kita akhiri. Mohon maaf jika selama memandu kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya lakukan. Dan kita berharap bersama semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, marilah kita tutup kegiatan ini dengan mengaturkan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Dadah. Ya.